Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbicara tentang kepemimpinan Rasulullah. Bagaimana sesungguhnya kepemimpinan Rasulullah dan sifat apa yang beliau miliki, yaitu sifat utama yang menjadi modal dasar dan penguat bahwa risalah kenabian itu memiliki sifat-sifat yang bagi manusia biasa sangat sulit untuk diwujudkan, tetapi tentu saja bagi seorang utusan Allah itu adalah sesuatu hal yang bisa dilakukan dan betul-betul dilaksanakan oleh Nabi dengan sangat baik sekali. Sehingga kepemimpinan Nabi Muhammad sebagai khalifah, sebagai pemimpin umat Islam saat itu, beliau memang tidak menyebutkan diri beliau sebagai khalifah, ya. Kalau para sahabat memang disebut dengan khulafaur rasyidin, ya, mulai dari Abu Bakar Siddiq, ya, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Tapi beliau hanya menyebut dirinya sebagai seorang nabi, seorang utusan Allah yang menjadi pemimpin umatnya saat itu. Bahkan dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan ketika pengandaian Nabi sebagai seorang manusia biasa namun memiliki sifat yang luar biasa. Ana basyarum mithlukum, ya. Jadi saya sama seperti manusia, seperti Anda sekalian. Saya makan, saya minum, saya tidur, ya biasa, seperti layaknya manusia, memiliki kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Namun sifat-sifat istimewa Rasulullah itu sebagai seorang pemimpin memang disepakati, ya, dan sesuai dengan apa yang telah beliau lakukan sebagai seorang utusan Allah. Apa sifat Nabi tersebut? Yaitu ada 4 dan secara umum kita umat Islam itu sudah tahu. Dan sifat yang 4 itu layak untuk kita teladani dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bahwa Nabi adalah seorang yang amanah. Beliau adalah orang yang menyampaikan amanah. Amanah itu kan sebuah kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kepercayaan yang diberikan oleh orang kafir Quraisy ketika beliau digelari dengan Al-Amin, di mana waktu terjadi persengketaan antara orang kafir Quraisy saat batu Hajar Aswad itu karena banjir lalu posisinya berubah. Lalu untuk menaruh di tempat yang sebelumnya itu, para kabilah atau pemimpin-pemimpin suku yang ada saat itu bertikai siapa yang berhak memindahkan Hajar Aswad tersebut atau batu hitam tersebut. Dan mereka hampir terjadi pertumpahan darah hanya karena yang berhak menaruh atau memindahkan itu masing-masing mengklaim dirinya atau sukunya lah yang berhak. Dan kita tahu bahwa banyak suku-suku yang ada di Mekah saat itu. Namun karena kecerdasannya, walaupun di usia yang sangat belia, beliau bisa menengahi itu semua. Bagaimana caranya? Yaitu beliau mengambil sorbannya, lalu menaruh batu itu di atasnya, dan tiap sudut sorban itu dipegang oleh masing-masing suku atau perwakilan suku, sehingga semua suku itu merasa mereka dilibatkan, merasa dihargai dan dihormati dengan kehormatan untuk mengangkat bersama-sama. Tidak ada yang dirugikan, tetapi justru semuanya puas dengan keputusan itu. Sehingga Nabi saat itu digelari oleh orang yang tidak suka pun dengan beliau, ya, atau orang kafir Quraisy,
dengan Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Nah, sifat beliau inilah yang menjadi pelajaran bagi kita bahwa amanah itu harus ditunaikan. Amanah itu harus ditegakkan. Bagaimana mungkin kita diberi amanah lalu amanah itu dikhianati? Betapa banyak orang menjadi pemimpin atau orang yang diberi kepercayaan untuk memimpin, tapi ketika amanah itu diberikan, tidak dia tegakkan, dia khianati, dia abaikan, maka akhirnya karena dia tidak melaksanakan amanahnya, dia merasakan sendiri akibatnya, tidak dipercaya oleh orang lain, kemudian ditinggalkan oleh pendukungnya. Kenapa? Karena dia tidak bisa memegang amanah dengan baik. Nah, dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kita amanah sebagai orang tua untuk mendidik anak, pegang amanah itu dengan sebaik-baiknya, didik anak kita dengan baik. Amanah Anda sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai santri, diberi oleh orang tua Anda untuk belajar dengan sebaik-baiknya, lakukan kepercayaan atau amanah itu dengan sebaiknya. Ya, siapapun itu, pemimpin yang diberi mandat untuk menjadi pemimpin, laksanakan mandat itu dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah bentuk dari kepercayaan, dan Rasulullah melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah fatana. Sifat Nabi sebagai seorang pemimpin umat Islam, beliau adalah orang yang cerdas. Seorang pemimpin adalah pemimpin yang cerdas, pemimpin yang punya kualifikasi kemampuan intelektual yang mumpuni. Beliau adalah ahli dalam siasat perang. Beliau juga ahli dalam mengatur umat Islam. Beliau juga ahli dalam berdagang. Beliau juga ahli dalam relationship, menjaga pertemanan, persahabatan dengan siapapun juga. Bahkan Waraqah bin Naufal, sepupunya Siti Khadijah, istrinya yang berbeda agama, itu Nasrani sekalipun, hubungan beliau sangatlah baik. Di Madinah pun seperti itu. Ketika beliau menjadi pemimpin di sana ada orang Yahudi, di sana ada orang Nasrani, ya, dan agama-agama kepercayaan lainnya, tetapi Rasulullah bisa menghormati, menghargai mereka dengan baik, karena beliau adalah seorang pemimpin yang cerdas. Bagaimana caranya menjalin hubungan yang baik dengan kawan, bagaimana caranya menjalin hubungan baik dengan lawan sekalipun, sehingga ketika beliau menjadi pemimpin itu adalah pemimpin yang memiliki wawasan yang luas. Yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan atau komunikatif. Beliau adalah orang yang paling pandai berkomunikasi. Komunikasi beliau adalah komunikasi verbal yang baik, komunikasi tindakan yang baik, sehingga jangankan kawan, lawan saja itu bisa menjadi orang yang luluh karena komunikasi beliau yang baik. Diancam dibunuh pun seperti yang dialami beliau saat Da'thur menodongkan pedang sama beliau, tapi apa yang beliau lakukan? Beliau tidak membalas dendam. Dia tidak membalas kejahatan Da'thur itu dengan membunuh, mengancam Da'thur, tidak. Tetapi beliau melakukannya dengan cara yang lemah lembut sehingga Da'thur sendiri memilih memeluk Islam. Komunikasi yang baik, komunikasi yang baik kita dengan siapapun juga itu memang perlu dilakukan. Kenapa? Karena dengan komunikasi yang baik itu akan menjalin hubungan kita dengan siapapun akan menjadi baik. Kalau hubungan kita menjadi baik, maka kehidupan akan menjadi baik. Kita bicara misalnya kasar, kita bicara suka menyinggung perasaan orang lain, kita bicara itu pedas, ya, sehingga mungkin kita tidak merasa bahwa orang itu tidak tersinggung, padahal ternyata orang itu merasa tersinggung lalu memiliki dendam dan amarah, yang terjadi kemudian apa? Permusuhan. Inilah yang dihindari oleh Rasulullah, cara-cara komunikasi yang sangat baik. Bahkan terhadap istri beliau pun seperti itu. Beliau tidak pernah mengecewakan istrinya. Beliau membahasakan bahasa-bahasa yang menyenangkan buat istrinya. Bahkan kita tahu bagaimana mesranya beliau, komunikasi yang beliau jalin dengan istrinya Aisyah.
yang dia panggil dengan Humaira, ya. Humaira artinya merah. Kenapa pipinya Aisyah itu merah kalau dia tertawa atau tersipu malu atau tersenyum, sehingga Rasulullah memanggilnya dengan bahasa yang menyenangkan, ya. Jadi tidak dengan bahasa tubuh seperti sekarang. Ada orang yang berbadan besar lalu kita hina dengan karena badannya gendut, gemuk, ya. Kita menyebutnya, memanggilnya tidak dengan namanya tapi dengan bentuk tubuhnya. Nah, ini yang salah. Ini yang tidak tepat. Nah, maka kalau komunikasi yang baik itu kita lakukan dengan siapapun, ya, maka itu akan membuat hubungan kita, relasi kita dengan orang lain akan menjadi baik. Seorang pemimpin harus memiliki ini. Bila pemimpin bisanya memprovokasi, hate speech, ya, melontarkan ujaran kebencian, atau bila seorang pemimpin misalnya suka membuli, ya, nah itu tentu bukanlah sifat yang baik, karena komunikasi yang baik itu perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang terakhir adalah sifat Nabi Siddiq. Siddiq itu adalah salah satu sifat Nabi yang selalu berkata benar, ya. Orang yang jujur apa adanya. Dan Rasulullah itu adalah pemimpin yang berkata benar, ya. Tidak suka berbohong, tidak suka berkata kasar, tidak suka berkata yang menyinggung perasaan orang lain. Karena kejujurannya dan berkata benarnya dalam hidupnya, beliau makanya dipuji sebagai seorang yang pandai menjaga lidahnya. Kita dalam kehidupan kita, ya, kita misalnya terbiasa tidak berlaku jujur. Kadang hal-hal yang sepele saja kita tidak jujur, tidak mau mengakui kekurangan kita. Ketika kita bersalah, tidak mau mengakui kesalahan kita. Padahal seorang pemimpin itu adalah orang yang senantiasa berkata benar, ya, tindakannya selalu benar, dan dia berusaha jujur, ya, kepada siapapun juga. Inilah beberapa sifat Nabi yang saya tidak membaca atau menjelaskannya secara urut, tetapi itu adalah sifat kepemimpinan Rasulullah yang bisa kita teladani untuk bekal bila kita diberi amanah untuk menjadi seorang pemimpin. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.